Although there's competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their cars? I have seen their cars, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different, tell me why you're laughing. Ya, tahun 2011, Elon Musk, founder Tesla Amerika, mentertawakan merek mobil listrik BYD dari China. Pada saat itu mungkin semua orang percaya pada Elon Musk. BYD bukan merek kendaraan listrik yang berkualitas dan teknologinya jauh di bawah Tesla. Ini adalah penyakit yang sering menghinggap pada merek yang besar, yang menyombongkan diri, meremehkan merek baru yang mereka anggap bukan levelnya untuk bersaing dengan mereka. Ini mirip merek-merek mobil Jepang yang hari ini juga meremehkan merek-merek lain seperti misalnya Hyundai, Wuling, dan lain-lain yang mereka anggap bukan level persaingan mobil Jepang. BYD atau BYD singkatan dari Build Your Dream. Didirikan tahun 95 di Shenzhen, Tiongkok, China. Perusahaan ini awalnya merupakan produsen baterai isi ulang untuk handphone dan juga laptop. Selama 2 dekade, perusahaan ini telah berkembang menjadi produsen mobil listrik dan berekspansi secara global dan sangat agresif. Saat ini, BYD atau BYD berfokus pada 3 industri utama mobil baterai dan penyimpanan energi serta elektronik. Perusahaan ini bertujuan untuk menciptakan teknologi berkelanjutan seperti transportasi listrik dan solusi energi terbarukan. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 200.000 orang di 6 benua di dunia. Mobil listrik pertamanya diluncurkan di pasaran tahun 2008. Sementara itu, Tesla didirikan pada tahun 2003 di San Carlos, California oleh CEO Elon Musk dan beberapa pendiri lainnya jauh sebelum mobil BYD pertama di launching di pasaran tahun 2008. Misi Tesla adalah untuk mempercepat transisi dunia menuju energi dan transportasi berkelanjutan melalui mobil listrik dan produk energi yang semakin terjangkau. Dalam 15 tahun terakhir, Tesla telah menjadi produsen mobil yang paling berharga di dunia. Perusahaan ini membantu sebagai katalis peralihan ke kendaraan listrik dengan model-model mewahnya dan juga penekanan pada teknologi dan juga performa mobil yang luar biasa. Tesla terus memproduksi kendaraan listrik serta teknologi pendukung serta produk energi surya di seluruh dunia. Bahkan yang menarik, Tesla ini memiliki nilai pasar 898 miliar US dollar, setara dengan 14.700 triliun rupiah. Toyota hanya memiliki nilai pasar 251 miliar US dollar atau setara 4.100 triliun rupiah. Atau Tesla itu 3,5 kali lebih besar nilainya daripada Toyota secara value to market. Padahal pangsa pasar Tesla hanya 2,5% saja di dunia. Bahkan mungkin actualnya lebih kecil dari itu. Toyota bahkan sudah mencapai pangsa pasarnya 10,6% dari seluruh merek mobil di dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Tesla akan dilibas oleh BYD karena keangkuhan Elon Musk yang memandang remeh merek Cina? Berikan komentar kalian di bawah. Tesla masih memiliki daya tarik yang sangat kuat di pasar Amerika dan Eropa, terutama berkat reputasi sebagai pionir kendaraan listrik dengan teknologi otonom dan performa tinggi. Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan akibat persaingan yang semakin ketat, Tesla tetap menjadi tolok ukur utama dalam industri electric vehicle atau mobil listrik. Perusahaan milik Elon Musk ini terus mengembangkan teknologi baterai listrik dan perangkat lunak atau software untuk meningkatkan daya saingnya, termasuk inovasi dalam full self-driving atau
mobil otonom. Ke depan, persaingan antara BYD dan Tesla akan semakin menarik dengan faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi mobil listrik, persaingan teknologi baterai, serta strategi ekspansi ke pasar internasional yang terus berkembang. Tesla berambisi mempertahankan posisinya sebagai pemimpin inovasi dengan mengembangkan teknologi. Misalnya, dia memiliki baterai 4680 dan sistem otonom yang sangat penuh atau full self-driving. Sementara BYD semakin agresif dalam memperluas jangkauannya keluar China dan masuk ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan menampilkan model-model yang lebih ekonomis dan lebih segar. Dengan tren elektrifikasi yang terus berkembang, pertempuran antara BYD dan Tesla bukan hanya sekedar persaingan bisnis, tetapi juga pertarungan untuk menentukan masa depan mobilitas global. Branding dan loyalitas konsumen menjadi aspek penting dalam persaingan antara Tesla dan BYD. Tesla telah lama dikenal sebagai merek premium di industri kendaraan listrik dengan inovasi teknologi dan desain futuristik yang menarik perhatian konsumen global. Pelanggan Tesla umumnya loyal terhadap merek ini karena ekosistem produk yang sudah sangat kuat, termasuk sistem yang autopilot, kemudian ada supercharger, dan perangkat lunak yang terus diperbarui. Bagaimanapun pertumbuhan pesat penerimaan pasar global terhadap merek BYD mau tidak mau akan menjadi ancaman berat bagi Tesla. Yang menarik, Tesla juga hari-hari ini, ya tahun-tahun ini, sangat agresif masuk ke pasar China. Bahkan kalau Anda pergi ke Hong Kong, di mana-mana Anda akan melihat mobil Tesla. Saya akan bahas bagaimana persaingan teknologi antara Tesla dan BYD, strategi produk dan inovasi teknologi mereka, persaingan pasar Tesla dan juga BYD, serta masa depan yang akan dihadapi dalam persaingan Tesla dan BYD. Kita kupas dalam Kopi Panas FS. Saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngopi dulu. Persaingan teknologi BYD versus Tesla. Yang pertama terkait dengan teknologi baterai. BYD memproduksi baterai lithium iron phosphate atau LFP blade sendiri. Perusahaan mengklaim baterai ini lebih stabil secara kimiawi dan mendukung pengisian daya yang lebih cepat dibandingkan dengan baterai electric vehicle atau mobil listrik yang biasanya. BYD juga telah mengisyaratkan bahwa ia telah mengembangkan baterai generasi berikutnya. Sebaliknya, Tesla menggunakan baterai lithium ion dengan katoda berbasis nikel yang dipasok oleh Panasonic dan CATL. Baterai ini menghasilkan kepadatan energi yang sangat tinggi untuk jangkauan yang lebih jauh, jarak tempuh yang lebih panjang. Kemudian yang kedua terkait dengan teknologi semikonduktor. Ini adalah otaknya dari mobil. BYD merancang dan memproduksi semikonduktor sendiri untuk sistem utama seperti manajemen baterai dan juga dalam pengemudian secara otonom atau otomatis. Misalnya BYD Han EV dilengkapi sistem bantuan pengemudi di pilot milik BYD dan chipset milik mereka sendiri. Sementara itu, Tesla mengandalkan pemasok eksternal seperti dari AMD, Samsung, dan juga Nvidia untuk perangkat keras dan juga chip komputer yang menggerakkan kendaraannya. Perusahaan ini menonjolkan dirinya dengan perangkat lunak yang luar biasa. Jadi keunggulan Tesla ini pada software atau perangkat lunak komputernya, kemampuan pembaharuan melalui udara, dan sistem beta full otonom dari sistem berkendara atau full self-driving. Yang ketiga adalah teknologi platform kendaraan listrik. BYD telah mengembangkan arsitektur platform elektronik yang sangat fleksibel untuk mobil listrik. Platform modular ini dapat mengakomodasi berbagai jenis dan juga konfigurasi kendaraan. Di sisi lain, Tesla merancang kendaraan sendiri dari awal khusus untuk pemanfaatan energi listrik.
Pendekatan khusus kemungkinan akan dilakukan oleh Tesla untuk mengoptimalkan kinerjanya, untuk mengoptimalkan fitur keselamatan, dan juga desain interior yang lebih maksimal. Ini biasanya yang dikeluhkan oleh pengguna BYD, di mana interiornya kalah dengan Tesla. Ya maklum, harganya beda jauh gitu ya. Kemudian yang keempat adalah jajaran dan juga model produk yang ditawarkan. Jajaran produk yang ditawarkan oleh BYD mencerminkan warisan China dengan kendaraan yang compact, ya, yang simple, yang disesuaikan dengan kebutuhan transportasi perkotaan di China. Model BYD yang paling populer seperti misalnya sedan mewah Han, SUV Song dan Yuan, sedan compact Kin dan juga Dolphin, dan juga berbagai model SUV hybrid seperti plug-in Tang. Sementara itu BYD memposisikan dirinya sebagai alternatif atau opsi kendaraan listrik yang lebih terjangkau dibandingkan dengan Tesla. Sebagian besar model berada pada kisaran harga antara $25.000 sampai $50.000 sebelum adanya potongan harga atau insentif dari pemerintah. Namun Han EV atau mobil listrik Han andalannya memiliki harga yang jauh lebih mahal, yaitu di atas $70.000. Sebagai perbandingan, Tesla menargetkan titik harga yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih premium dan performa yang lebih tinggi dengan jajaran trifecta misalnya sedan serta crossover mewahnya yaitu model 3, model Y, dan model S dan model X andalannya. Harganya dibanderol dari $48.000 untuk model 3 hingga $105.000 ya, di atas 1 miliar. Untuk varian model X-Plate, Tesla berencana untuk meluncurkan hatchback yang lebih kecil, ya, mobil sedan yang tidak ada hidungnya di belakang dan lebih terjangkau dengan harga sekitar $25.000. Ini untuk bersaing dengan BYD. Model ini akan membawa Tesla lebih dekat dengan penawaran kendaraan versi compact, versi mungil dari harga sekitar harganya BYD, ya, untuk memenangkan persaingan. Namun untuk saat ini Tesla tentu masih berfokus pada segmen kendaraan listrik yang kelas menengah ke atas atau kelas mewah. Kemudian inovasi produk teknologi. Tesla dikenal sebagai perusahaan yang selalu mengutamakan inovasi teknologi, baik dari segi desain, perangkat lunak atau software, maupun sistem pengisian daya baterai listriknya. Salah satu keunggulan utama Tesla adalah pengembangan otomatisasi atau full self-driving yang memungkinkan mobil mereka semakin mendekati konsep kendaraan otonom sepenuhnya. Tidak memerlukan sopir, jadi tinggal pencet kita mau pergi kemana, kita akan diantarkan ke sana dengan sistem yang paling efisien, jarak yang paling efisien, yang paling cepat, dan juga aman. Ini yang dicita-citakan oleh Elon Musk. Selain itu, Tesla juga fokus pada peningkatan efisiensi baterai dan memperluas jaringan supercharger yang memberikan kenyamanan lebih bagi para penggunanya. Sementara itu, BYD menonjolkan pada aspek produksi dan efisiensi biaya. Perusahaan ini memiliki teknologi baterai unggulan yang bernama Blade Battery, yang diklaim jauh lebih aman, lebih tahan lama, serta lebih murah dibandingkan dengan punya Tesla, yaitu baterai lithium ion yang konvensional yang digunakan. Keunggulan ini memungkinkan BYD untuk menawarkan harga yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas atau daya tahan kendaraan mereka. Salah satu keunggulan terbesar BYD adalah kontrol penuh atas rantai pasok. Tidak seperti Tesla yang masih sangat bergantung pada pasokan dari eksternal seperti Panasonic dan juga CATL untuk produksi baterai misalnya. Sementara BYD memiliki divisi khusus untuk mengembangkan dan memproduksi baterai sendiri. Dengan demikian, perusahaan ini memiliki fleksibilitas lebih dalam kemampuan menekan biaya produksi dan mengurangi risiko ketergantungan dengan pihak eksternal. Meski Tesla tetap menjadi pemimpin dalam inovasi perangkat lunak software dan juga memiliki performa mobil listrik yang dianggap lebih baik,
BYD semakin mendekati posisi tersebut dengan investasi yang besar dalam riset dan pengembangan. Dengan terus menyempurnakan teknologi baterainya dan juga meningkatkan fitur kendaraannya, BYD berpotensi menjadi ancaman serius bagi dominasi Tesla ke depan. Persaingan pasar antara Tesla dan juga BYD. Yang sangat menarik bahwa persaingan antara BYD dan Tesla ini semakin memanas, terutama setelah BYD berhasil melampaui Tesla dalam hal volume penjualan kendaraan listrik pada kuartal keempat tahun 2024 ini, penjualan di tingkat global. BYD memanfaatkan strategi produksi massal dengan harga yang jauh lebih kompetitif untuk menembus pasar yang sedang berkembang. Sementara Tesla masih mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam kategori EV atau mobil listrik yang mewah. Dengan dukungan besar dari pemerintah Cina dan juga jaringan manufaktur yang kuat, BYD semakin agresif dalam ekspansi ke pasar global. Persaingan antara BYD dan Tesla dalam menguasai pasar kendaraan listrik global semakin ketat. Tesla selama ini dikenal sebagai pemimpin industri mobil listrik dengan dominasi yang kuat di pasar Amerika Serikat dan Eropa tentunya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ternyata BYD menunjukkan kinerja melampaui penjualan dari Tesla. Terutama tentu karena kontribusi pasar China yang sangat besar, yang merupakan pasar electric vehicle atau mobil listrik terbesar di dunia. Keunggulan BYD terletak pada harga kendaraan yang lebih terjangkau, dukungan kuat dari pemerintah Cina, dan juga bahkan pemerintah Cina itu memberikan potongan harga yang sangat lumayan bagi mereka yang membeli mobil listrik. Sementara Tesla unggulnya dalam konteks teknologi dan kemewahan mereknya. Meskipun Tesla masih memiliki keunggulan di segmen mobil listrik kelas premium, strategi ekspansi BYD yang agresif mulai menggerogoti pangsa pasar dari Tesla di berbagai negara. Dengan masuknya BYD ke pasar Eropa dan juga Amerika Selatan, Tesla kini menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mempertahankan kepemimpinannya. Bahkan mobil China, ya termasuk merek BYD ini sudah mulai diblok oleh pemerintah Amerika untuk masuk pasar Amerika karena perang dagang yang tidak sehat. Faktor lain seperti kebijakan subsidi kendaraan listrik dan juga preferensi konsumen juga akan menentukan siapa yang jadi pemimpin di industri ini dalam beberapa dekade ke depan. Persaingan ini tidak akan hanya ditentukan oleh jumlah kendaraan yang terjual, tetapi juga oleh bagaimana inovasi teknologi, strategi harga yang kompetitif, serta kemampuan dalam mengatasi tantangan rantai pasok dan juga regulasi di berbagai negara. Jika Tesla mampu mempertahankan daya saingnya melalui berbagai inovasi seperti baterai, teknologi otonom, maka dominasi mereka bisa saja tetap bertahan, ya, tidak kalah dengan BYD. Namun, jika BYD terus memperluas jaringan produksinya secara global dengan efisiensi yang biaya yang lebih baik, maka BYD kemungkinan besar akan menjadi pemimpin baru di pasar kendaraan listrik di dunia. Dan semakin diproteksinya Tesla di pasar Amerika, semakin membuat Tesla tidak kompetitif di dalam melakukan produksi, sehingga untuk pasar-pasar di luar Amerika akan cenderung dikuasai oleh produsen-produsen mobil listrik dari China, terutama BYD. Tantangan dan persaingan di masa depan. Meskipun pertumbuhan BYD dan Tesla tampak sangat pesat, keduanya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi posisi mereka di masa depan. Tesla misalnya menghadapi fluktuasi permintaan akibat ketidakpastian ekonomi global serta persaingan dari produsen EV lainnya. Di sisi lain, BYD harus menghadapi tantangan regulasi di berbagai negara, termasuk yang diblokir di Amerika, diblok di Amerika, serta dikenakan tarif yang sangat tinggi, misalnya sampai 125%, sehingga tidak bisa dijual di Amerika, kalah bersaing harganya dengan Tesla. Keberlanjutan inovasi juga menjadi tantangan utama bagi kedua perusahaan. Tesla terus berinovasi dalam teknologi baterai generasi baru, termasuk upaya mengembangkan baterai 4680 cells
yang diklaim lebih efisien dan lebih tahan lama. Sementara itu BYD juga mengklaim baterainya tahan lama, berfokus pada pengembangan baterai solid state yang berpotensi mengubah persaingan industri kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian faktor geopolitik juga dapat mempengaruhi persaingan antara keduanya. Ketegangan antara Amerika, Barat, dan juga dengan China dapat menghambat ekspansi global BYD, terutama ya di pasar Amerika, pasar Barat, dan aliansi Eropa yang mulai menerapkan kebijakan proteksionisme. Sebaliknya Tesla harus menghadapi peningkatan persaingan dari berbagai merek mobil listrik baru yang terus bermunculan baik di Tiongkok maupun dari negara-negara lain. Dengan semua dinamika yang terjadi, masa depan industri kendaraan listrik masih sangat terbuka. BYD dan Tesla kemungkinan akan terus bersaing ketat dalam beberapa dekade yang akan datang dengan strategi yang berbeda. Namun tujuannya sama, yaitu mereka sama-sama ingin menguasai kendaraan listrik global dengan revolusi terkait dengan teknologi kendaraan listrik ini. Ekspansi pasar kendaraan yang ramah lingkungan. Ekspansi global menjadi strategi utama bagi BYD untuk menantang dominasi Tesla di pasar internasional. Meskipun Tesla memiliki pijakan yang kuat di Amerika Utara dan Eropa, BYD kini semakin agresif memasuki pasar-pasar tersebut dengan berbagai model yang lebih terjangkau. Di Eropa, BYD telah memperkenalkan beberapa model EV yang kompetitif, seperti misalnya BYD Atto 3 atau BYD Atto 3 dan juga Seal, yang menawarkan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan Tesla Model Y dan Model 3. Di sisi lain, Tesla masih memiliki keunggulan merek dan teknologi di banyak negara maju. Dengan infrastruktur supercharger yang luas dan juga ekosistem teknologi seperti full self-driving atau otonom, Tesla tetap menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen di Amerika dan Eropa yang ingin kualitas yang tinggi. Namun dengan meningkatnya regulasi terhadap mobil listrik dan juga dorongan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil seperti bensin, BYD memiliki peluang besar untuk memperluas pangsa pasarnya, terutama di negara-negara yang menjadikan kendaraan listrik sebagai alternatif kendaraan yang terjangkau dan ramah lingkungan. Tantangan utama bagi BYD dalam ekspansi global adalah tentunya citra merek dan regulasi perdagangan internasional, ya. Negara seperti Amerika Serikat yang memberlakukan tarif yang tinggi dari mobil yang dibuat di Cina dapat menghambat pertumbuhan BYD ke negara-negara Eropa dan Amerika. Namun dengan membangun pabrik di Eropa dan Amerika, BYD dapat mengatasi kendala ini, semakin memperkuat posisinya di pasar global. Jika ekspansi ini berhasil, BYD dapat menjadi pesaing serius bagi Tesla dalam jangka panjang. Sebagai dua raksasa kendaraan listrik, Tesla dan BYD sama-sama berkomitmen pada keberlanjutan dan juga pengurangan emisi karbon. Tesla telah lama mempromosikan dirinya sebagai pemimpin dalam transisi ke energi bersih dengan model bisnis yang tidak hanya fokus pada kendaraan listrik, tetapi juga solusi energi terbarukan seperti panel surya dan penyimpanan energi baterai. Di sisi lain, BYD juga memiliki pendekatan yang kuat pada aspek keberlanjutan, terutama dengan produksi baterai lithium iron phosphate yang lebih ramah lingkungan dibandingkan baterai berbasis nikel dan juga kobalt yang digunakan oleh Tesla. Salah satu keunggulan Tesla adalah efisiensi produksi dan teknologi baterai terbaru mereka yang diklaim, yaitu baterai 4680 yang diklaim lebih hemat energi dan memiliki siklus umur yang lebih panjang sehingga lebih efisien. Namun Tesla masih menghadapi kritik terkait dengan sumber bahan baku baterai yang sering dikaitkan dengan praktek pertambangan yang tidak ramah lingkungan. BYD yang memiliki rantai pasok baterai yang lebih mandiri berusaha mengurangi ketergantungan pada material yang sulit didaur ulang dan lebih fokus pada efisiensi manufaktur. Kedepan persaingan keberlanjutan ini akan semakin penting, terutama dengan meningkatkan regulasi lingkungan di berbagai negara.
konsumen dan pemerintah semakin memperhatikan jejak karbon dari produksi kendaraan listrik. Sehingga produsen yang semakin menawarkan solusi yang lebih hijau akan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Dengan strategi yang berbeda dalam hal keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan, Tesla maupun BYD terus berinovasi untuk membuktikan bahwa kendaraan listrik mereka tidak hanya efisien tetapi benar-benar ramah terhadap lingkungan. Bagaimana menurut kalian? Apakah keberhasilan BYD menyalip penjualan Tesla sebagai pertanda dari tumbangnya Tesla dalam beberapa dekade ke depan? Ayo berikan komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam Miracle.